Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo dengan nomor induk mahasiswa A1J1180043. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan satu materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, video ini merupakan salah satu tugas praktikum online mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Baik, langsung saja saya menjelaskan materi tersebut. Nah, penjelasan tersebut dimulai dengan pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang sifatnya toksik atau berupa racun, sehingga jika tidak dikeluarkan, maka tentunya dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh manusia. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Dalam video ini saya telah menggambar 4 organ tersebut. Organ ekskresi yang pertama yaitu dimulai dari organ hati. Mohon maaf, organ yang pertama yaitu organ kulit. Nah, boleh dilihat pada gambar ini. Nah, kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga mempunyai fungsi sebagai alat indera peraba dan juga perasa. Kulit terdiri dari 3 lapisan, masing-masing lapisan mempunyai fungsinya, yaitu lapisan epidermis yang merupakan lapisan kulit terluar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan juga lapisan emal pigi. Kemudian lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis. Nah, lapisan ini merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Jaringan ikat bawah kulit, lapisan ini terletak di bawah dermis. Nah, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Nah, sel lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua yaitu adalah ginjal. Nah, boleh dilihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Nah, manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal sendiri berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang berlebih kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Nah, bagian ginjal sendiri yaitu antara lain. Yang pertama, korteks ginjal. Korteks ginjal atau korteks renalis merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak. Kedua, yaitu medula ginjal. Medula ginjal ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus. Selanjutnya, yang ketiga, bagian dari ginjal yaitu pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Keempat, yaitu nefron. Nah, selain ketiga bagian di atas tadi, bagian penting lain dari ginjal adalah nefron. Nah, nefron ini berfungsi mengambil nutrisi dari cairan di dalam darah agar tidak terbuang. Selanjutnya, organ yang ketiga yaitu organ ekskresi adalah paru-paru. Nah, paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu karbon dioksida atau CO2
dan juga uap air atau H2O. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah hati. Nah, boleh dilihat pada gambar yang saya tampilkan lagi. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi mengekskresikan getah empedu, sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan. Hati memiliki 4 lobus dengan ukuran yang berbeda, yaitu lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5 sampai 6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Kemudian yaitu lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan yang letaknya dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik. Nah, lobus kuadrat lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantung empedu. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai sistem ekskresi pada manusia. Semoga video tadi dapat dipahami dan juga mudah dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.